Haleluya. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali dan saya ucapkan juga selamat pagi bagi kita yang selalu setia, yang selalu rindu akan haus akan firman Tuhan. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan bersama kembali merenungi firman Tuhan supaya kita tetap berada dalam koridor firman Allah. Ini adalah salah satu kerinduan saya sebagai hamba Tuhan supaya jemaat GPDI Sadai Majenang tetap tekun mencari Tuhan dan tetap rendah hati. Kenapa? Karena ketika kita rendah hati, maka Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Hari ini, saudaraku, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan sanggup mengingatkan kita kembali, mengubah paradigma kita, supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita baca dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-37, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, dan saudaraku yang di rumah dapat menyimak kebenaran firman ini. Firman Tuhan semesta alam, kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kita loncat di ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat yang terakhir, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ini adalah satu kitab yang dimana ini adalah suatu pemazmur Daud. Raja Daud mengingatkan kepada kita melalui sebuah nasihat. Raja Daud menasihatkan kita supaya kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam keadaan dan kondisi seperti apapun. Dan dengan jelas Daud mencatat dalam kitab Mazmur ini, saudara, dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput. Ini adalah suatu gambaran orang fasik. Kalau kita melihat di sini, saudara, Raja Daud mengingatkan kita kembali, menasihatkan kita kembali sebagai anak Tuhan, jangan pernah iri hati, jangan pernah marah kepada orang-orang yang sebenarnya bukan berasal daripada Tuhan. Kita diajarkan Raja Daud, diajarkan melalui firman Tuhan, kita jangan pernah marah, jangan pernah iri hati kepada orang fasik. Kenapa? Orang fasik kan sepertinya mereka ini diberkati Tuhan. Sepertinya mereka ini dicukupi oleh Tuhan. Sepertinya mereka ini apapun yang mereka butuhkan disediakan oleh Tuhan. Padahal mereka bukan percaya Tuhan. Ini adalah suatu kekeliruan, saudara, bagi orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti akan firman Tuhan. Mereka beranggapan bahwa orang fasik ini diberkati Tuhan. Sebenarnya tidak itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ini adalah suatu cara Tuhan untuk suatu kelak menghajar mereka. Karena apa? Karena mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan dan mereka tegar tengkuk. Mereka tidak memelihara iman percaya kepada Tuhan. Dan orang fasik, mereka tidak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Dan hal inilah, saudara, walaupun mereka seperti diberkati oleh Tuhan, tapi endingnya hidup mereka, saudara. Sebab mereka
segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ini adalah ending hidup daripada orang fasik. Mereka akan seperti segera lisut seperti rumput. Lisut ini berbicara tentang seperti berkerut ya saudara. Kalau saya lihat di dalam kamus, berkerut, berkeriput lah kira-kira seperti itu saudara. Inilah ending dari hidup orang fasik. Ending daripada orang yang mendukakan hati Tuhan. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka juga akan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Mereka akan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Dan hidup mereka maka akan hancur binasa. Ini adalah ending daripada orang fasik. Dan Alkitab juga mencatat di poin yang selanjutnya saudara, Raja Daud menginginkan kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik di mana diamlah di negeri dan berlakulah setia. Setia kepada Tuhan, kita harus melakukan perbuatan yang baik, maka Alkitab mencatat kalau kita melakukan yang baik, maka niscaya Tuhan juga akan melakukan yang baik kepada kita yang percaya. Dan di ayat yang selanjutnya, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin, saudara. Kita harus percaya kepada Tuhan dan kita harus bersuka cita karena Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup menopang setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tentu kita jangan pernah mengikuti cara pola hidup orang fasik. Karena orang fasik menuju kebinasaan. Tetapi orang yang dipelihara Tuhan hidupnya, orang percaya, maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan, kita layak disebut anak-anak Tuhan. Di ayat yang selanjutnya saudara, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Kan seringkali saudara, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, sering komplain sama Tuhan. Ke orang lain sih diberkati Tuhan ya. Sementara hidup mereka nggak karu-karuan tuh. Hidup mereka tidak percaya Tuhan tuh. Hidup mereka ugal-agalan tuh. Tetapi hidup mereka tuh diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Karena apa saudara? Jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Karena orang yang sudah dalam puncak kemarahan, maka Alkitab mencatat itu hanya membawa kepada kejahatan. Endingnya kejahatan. Dan endingnya juga timbulnya dosa dalam setiap kehidupan kita. Dan selanjutnya, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Nih, saudara. Orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, ending hidup mereka akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tetapi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dan di ayat yang ke-11 di sana katakan, saudara, ayat yang terakhir, saudara, tetapi orang-orang yang rendah hati, miliki rendah hati ya saudara. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah saudara, yang diberikan sukacita yang daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang percaya, yang selalu memegang janji Tuhan. Amin saudara. Masih marah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Apa masih iri dengan keberadaan mereka? Kalau Anda masih iri, baca lagi firman Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka niscaya hidup kita akan diperbaharui dari hari lepas hari oleh Tuhan. Nantikanlah janji Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini bahkan seterusnya perjalanan hidup kita ketika kita mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan saya tidak akan panjangkan. Biarlah damai sejahtera selalu menguasai pikiran kita, hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca dan mendengar firman Allah. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengingatkan kami jemaat-jemaat GPD El Shaddai Menjenang supaya kami jangan iri terhadap orang-orang fasik.
Jangan iri terhadap orang-orang yang tidak mengenal akan firman Allah. Melainkan kami belajar untuk tetap rendah hati, untuk taat, untuk menanti-nantikan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman ini dapat meneguhkan iman percaya kami. Dan kami mau mengawali hari ini, pagi ini dengan penuh ucapan syukur demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.